Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah sekarang ini kita sedang dalam proses puasa atau mendekati waktu berbuka. Tentu ada rasa syukur bagi kita pribadi bisa bercengkerama dengan anak, istri, suami, orang tua dan sebagainya. Ini adalah suatu hal kesyukuran di mana ada orang yang di negeri seberang, katakanlah di Palestina, yang mereka pada saat ini mau berbuka juga tidak mengerti apa yang mau dikonsumsi, tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Mereka juga saat sekarang ini sangat-sangat prihatin kondisi mereka. Kita syukuri kondisi kita saat sekarang ini sambil mendoakan saudara-saudara kita di sana. Baik, kita akan lanjut episode sebelumnya, yaitu tentang mendidik anak ala Ibrahim. Karena terkadang mendidik ini terkadang kalau kita tidak ada role modelnya, maka kita akan lelah, capek. Karena banyak juga pendidikan ala barat itu mendidik anaknya cerdas ya, mendidik anaknya cerdas. Tapi ternyata tingkat kriminal yang paling tertinggi itu di Amerika itu per menit itu bisa sekian puluhan persen dalam 1 menit. Itu terjadi di seluruh negara di barat ini. Bukankah pendidikannya bagus? Ya, pendidikan mereka bagus. Tingkat asusila yang paling tertinggi ini di negara-negara ini luar biasa sekali. Maka kita tentu bagaimana mendidik anak ini cerdas, fisiknya kuat dan sebagainya. Tentu orang tua yang terbaik itu adalah ketika kita next time tidak bersama anak, anak ini bisa berdiri di kakinya sendiri. Kita nggak lama bersama anak-anak kita nggak lama mendidik mereka. Karena suatu saat kita akan selesai tanggung jawab kita dan kita kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala dan anak ini kita tinggal. Pada saat anak ini kita tinggal, dia bisa survive, dia bisa membedakan. Yang pertama sekali itu adalah membedakan mana hak, mana yang batil, berdiri di mana, apa yang dia lakukan, bagaimana akibat dan sebagainya. Ini penting sekali mendidik anak itu. Maka saat sekarang ini bagaimana? Ya, kalau mendidik anak ala Ibrahim, kita lihat bagaimana Ibrahim mendidik anaknya. Ternyata Ibrahim itu yang pertama, ya, yang dilakukan Ibrahim itu adalah cara berkomunikasi. Nah, ini cara berkomunikasi. Jadi kita terkadang berkomunikasi anak itu bukan kalimat perintah saja yang kita ingin sampaikan kepada anak. Hei, kamu mandi. Hei, kamu ngaji. Kamu belajar. Semua kalimat perintah, tidak ada merangkul anak. Jadi tidak ada, kita kering. Bahasa-bahasa indah itu kering. Bahasa-bahasa merayu anak, bagaimana kedekatan hati, kedekatan fisik, itu sama sekali saat sekarang ini kering. Kenapa permasalahan semacam itu? Karena miskin kita dalam mentarbiyah anak-anak kita. Bagaimana cara komunikasinya? Kita bisa lihat itu. Caranya itu waktu Nabiuna Ibrahim alaihissalam, dia berdialog. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihat bagaimana cara berkomunikasi seorang ayah dengan anaknya, dengan putranya Ismail. Dia selalu menggunakan kalimat ya bunayya. Kalimat ya bunayya itu berbeda tentu kalimatnya dengan ya ibni. Ya bunayya itu adalah wahai belahan jantungku, wahai permata jiwaku. Jadi cara menegur berkomunikasi dengan anak-anak itu memanggil anak sesuatu hal yang dia suka. Ya, bahkan Nabiuna Muhammad SAW itu memanggil istrinya dengan Humaira. Namanya memang Aisyah, tapi Aisyah dipanggil dengan Humaira. Memanggil anak itu dengan sesuatu yang dia suka, memanggil orang-orang dengan yang itu suka. Itu adalah teori pendekatan yang penting sekali. Ya, umpamanya kita dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Dia selalu mendahulukan dengan seruan-seruan seperti itu. Jadi ini penting sekali. Kemudian apa jawaban dari seorang anak itu ketika seorang ayah memberikan panggilan yang terbaik setelah ya bunayya, maka anaknya juga menjawab dengan ya abati. Bukan ya abi, wahai ayahku, tapi ya abati. Itu kalimatnya lebih nilai sastranya, filosofisnya lebih dalam lagi daripada ya abi dengan penyebutan ya abati. Jadi wahai ananda, kemudian dia jawab wahai ayahanda, iya ayahanda tercinta. Jadi komunikasi ini penting, cara berdialog dengan anak. Kemudian apa? Memang pada saat itu Ibrahim memang mimpi untuk menyembelih Ismail. Tapi Ismail pada saat itu kalau Ismail cerdas, dia akan mengatakan apaan sih ayah? Kok aku harus disembelih? Tapi Ibrahim mencetak dan mendidik anaknya, mendidik anak-anak yang soleh. Sehingga jawabannya itu adalah berbeda jawaban anak yang soleh dengan jawaban anak yang pintar. Jawaban anak yang pintar mungkin menyalahkan ayahnya. Tapi jawaban anak yang soleh, dan itu adalah didikan dari Ibrahim ayahnya. Apa katanya? If'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan kalau itu memang sudah ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu, lakukan. Dan engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini dahsyat sekali, komunikasi antara ayah dengan anak. Sabarnya, kemudian tidak mendikte.
Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Jadi dia minta pendapat, minta ide. Jadi anak itu bukan pada saat itu, walaupun dia kecil, kemudian langsung kita judge. Ayo kamu begini, kamu begini. Enggak, tapi Ibrahim seorang ayah, dia memberikan kesempatan bagaimana fanzur madza tara. Kemudian dia bagaimana pendapatmu? Nah, jadi dia mengajak anak itu berpikir. Jadi nggak saklek, nggak otoriter, nggak diktator dari berkomunikasi. Nah, ini penting sekali ya buat ayah, bunda semuanya. Kita capek bekerja di luar dengan permasalahan kita, melihat anak nggak seperti yang kita inginkan, kemudian kita bentak dan sebagainya. Hindarkan kalimat semacam itu. Karena itu seumur hidup belum tentu bisa terdelete dari memori dia, bentakan dari kita. Jadi butuh ekstra sabar. Jadi kemudian apalagi yang dilakukan oleh Ibrahim dalam mendidik anak setelah cara berkomunikasi tadi itu? Doa. Jadi doa. Jadi pernah nggak kita saat sekarang ini mendoakan anak kita? Jadi mendoakan anak itu, mohon maaf ya, saya terkadang ketika berjalan itu, saya letakkan itu tulisan Rabbi habli minas salihin, itu pas di depan saya. Jadi kapanpun saya mau berangkat kerja atau mau beraktivitas, saya selalu supaya apa? Dalam berkendaraan itu selalu saja supaya memikirkan anak saya. Jadi kapanpun saya berkendaraan, bukan hanya berkendaraan, mau duduk berdiri, saya tetap mendoakan anak saya. Jadi doa dari seorang ayah itu penting sekali. Ya, Rabbi habli minas salihin. Saya ulangi lagi supaya kita hafal ya. Rabbi habli minas salihin. Sekali lagi, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Anak yang soleh itu sudah pasti cerdas. Anak cerdas belum tentu soleh. Maka saat sekarang ini Allah berikan kepada Ibrahim, dia punya anak. Ya, anaknya itu ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf. Dari jalur Hajar ada Ismail, bahkan dari turun ke bawah punya cucu, dan itu adalah makhluk yang paling mulia di akhir zaman, dan itu Rasulullah SAW. Dan dari doa ini menghasilkan anak-anak yang soleh, nabi semuanya. Bagaimana cara berkomunikasi seorang ayah kepada anaknya. Mudah-mudahan anak-anak tidak lapar dengan ayahnya. Anak itu menjadi yatim piatu sebelum yatim piatu sesungguhnya. Kita tunjukkan keberadaan kita selaku seorang ayah, selaku seorang ibu, bagaimana cara mendidik mereka. Doa yang pertama, cara berkomunikasi. Kemudian upgrade nilai-nilai ruhiyah bagi anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, selamat menikmati hidangan berbuka puasa hari ini. Tetap bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.